Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di tentunya kopi-kopi ala-ala suka-suka saya. Nah, kembali lagi ada Stareso. Pasti bosen ya dengan Stareso ini. It's okay, karena saya akan cuman menjawab bukan pertanyaan, juga bukan tantangan, tapi intinya itulah. Saya juga nggak tahu apa. Jadi ada teman di YouTube bertanya, kalau menggunakan Stareso SP 200 pakai kopi 250, saya pakai botol lah untuk mengukurnya pas ya, itu gimana sih, berasa nggak sih kopinya gitu. Saya nggak punya Stareso SP2, saya punya Stareso Mirage. Tapi Stareso SP2 itu gramasi maksimal 10 gram. Lalu si air 100 ml kalau nggak salah ya. Kalau Stareso Mirage ini sampai 20 gram. Si air 180. Nah, teman itu nanya gimana sih resepnya. Saya bilang kayaknya kalau di 250 ml total kopi susu, dia nggak bisa deh si Stareso SP 200 ini di push semaksimal itu. Kayaknya kalaupun bisa, rasa kopinya pasti agak light ya. Jadi bukan kopi yang balance antara, ada yang nangis lagi, antara antara kopi dan susunya tuh balance. Tapi nggak apa-apa, saya juga di kopi-kopi ala-ala suka bebas mau gramasi berapa aja. Nah, kita coba lah ya, kita akan coba bersama. Kira-kira dia akan bekerja nggak sih kalau saya kasih berapa ya, 10 gram SP 10 gram ya, saya kasih 9 gram aja di angka tengah ya. 9 gram kita akan bikin 9 gram, lalu kita akan kasih susu. Tadinya saya pikir mau 150, tapi nanti bisa disesuaikan ya. Saya akan coba 150. Nanti kalau misalkan masih berasa kopinya, kita akan set di 200. Kita akan lihat aja kesesuaiannya. Terus kebanyakan. Stareso SP 200 ya, kebanyakan. Mesti mau 10 gram apa 9 gram, saya kasih 9 gram aja ya. Dikit lagi, yes, 9 gram, saya kasih 9 gram aja. Udah 10 gram, tambah dia, masih kurangin. Aduh, tumpah pak. It's okay, cuman beberapa biji yang terbang. 9 gram, oke. Ribet ya. 9 gram. Ini yang punya Stareso SP 200. Lalu gilingannya nih, gilingan tuh penting banget nih. Saya tuang dulu. Gilingan itu kalau untuk espresso di saya ini, saya set di 1,5. Jatuhnya over ekstraksi, jadi jatuhnya super pekat banget. Jadi si kopinya ya pekat lah ya, kayak rasanya tuh jadinya gosong kalau kata orang rumah. Jadi saya nggak terlalu pekat banget, jadi saya kasih di 2 aja. 2 itu nanti kita lihat gilingannya. Dua itu udah halus juga, segini nih. Saya ratain dulu baru nanti kita lihat. Kalau 1,5 tuh halus banget, 1 tuh tepung. Saya padetin
9 gram saya akan bikin one shot aja. Kita akan set. Aromanya enak nih. Halusnya segini. Kalau kalian mau lebih halus dari ini boleh juga kok, lebih halus dari ini boleh, dengan catatan nanti akan sedikit lebih super pekat banget si kopinya. Saya kasih airnya di 90 ml ya. Suhunya 94 derajat Celcius. Kita tunggu suhunya sebentar lagi ya. Air sudah mendidih. Saya kasih 90 ml air panas 94 derajat Celcius. Sip. 90. Ini buat resep ala-ala Stareso Mirage, di apply nanti ke Stereo SP 200 ya. 90. Pas, kurang lebih pas ya, canggih. Nah, tapi ini ya, kayaknya ada kepikiran yang punya Stareso ini untuk jualan kopi susu kayaknya. Tapi menurut saya nggak akan bisa si Stareso Mirage atau SP 200 ini dibuat jualan. Kalian akan gempor. Kenapa? Nih lihat nih. Pertama, nyucinya ribet. Kedua, bikin kopinya juga gempor. Kalian mau berapa lama bikin 10 kopi susu misalkan. Jadi nggak rekomen banget buat jualan. Ini rekomennya buat santai aja, buat hobi, kopi-kopi ala-ala suka-suka aja. Saya mesti berdiri soalnya tegangannya lumayan. Oke, kelar bikin kopinya, langsung tutup. 35 ml kurang lebih ya, espresso ala-ala kelima. Nah, sekarang adalah kita bikin lah, gimana nih, kita tuang susunya ya. Kemarin saya bilang coba aja di 150 susunya. Kalau masih kenceng juga kopinya ya kasih lagi aja. Saya sekarang akan kasih 150 dulu, atau sekalian aja kasih 250 juga nggak apa-apa, terserah. Tapi saya akan sesuai dengan janji saya 150 ya. Bisa dilihatin 150 susu. Menurut saya sih ini akan super, kurang lebih 150 nggak pas ya. Nah, next stepnya adalah kita tuang sengaja saya pakai botol aja ya supaya nampak beneran si ukurannya. Kita tuang si kopinya, jatuhnya jadi total 191 ml air kopi susu pak, sorry ngomong belibet, nggak pakai teks. Lalu kita aduk-aduk. Warnanya menarik ya, saya pakai lighting nih, lightingnya biasa lampu depan rumah lah. Lihat ya warnanya, oke. Menarik warnanya. Kalian nggak mungkin kan jualan sebotol gini, kurang dong. Tapi kita akan cicipin. Kalau di lidah saya bilang oke nih, kenceng, kita naikin. Saya cicipin sedikit dulu aja. Sip. Aromanya enak. Tentu kopinya enak soalnya.
ini kalau buat lidah saya pas. Ada pahitnya, ada gurihnya. Tapi kalau buat lidah orang rumah pasti agak pahit ya buat orang rumah. Jadi saya cicipin sedikit. Tadi kan 191, saya cuma nyicipin sekitar berapa mililiter tuh. Kita akan tambahkan susu ya. Jadi gini, oke, sebelum saya nambahkan susu, kalau menggunakan Star Rasa SP 200 seperti racikan yang saya tadi bikin, susunya 150 itu bisa pas banget. Tapi akan ini lebih kencang dari tuku si kopinya. Nah, kalau misalkan udah pakai es segini cukup, 150 cukup, tinggal pakai es. Jadi deh jualan di cup. Tapi ya kalian resikonya mompa sampai gempor sih, dan saya nggak rekomen banget, kasihan lah, nanti alatnya cepet jebol juga sih kalau sehari dipompa katakanlah 30 kali ya jebol. Tapi ini enak menurut saya. Oke, tinggal dikasih es, jadilah satu racikan yang pas buat si cup berapa os, 12 ya. Enak 150 ideal. Tapi kalau kita coba dikasih saya naikin lagi ya sampai segini nih, sampai segini ya, kita kasih sampai segini aja dah nanti, soalnya tadi udah saya minum. Cukup. Saya tutup dulu susunya supaya nggak terkontaminasi hal-hal yang panas pak. Oke, tutup dulu, saya tutup sampai rapat, lalu aduk lagi, lalu kita cicipin ya. Tadi kan pahitnya masih berasa, lebih strong malah pahitnya. Kita akan cicipin sekarang. Idealkah ini buat cewek biasa kopi segini? Aromanya masih enak, milky banget, tapi kopinya masih berasa. Sebentar saya akan coba cicipin ke orang rumah ya. Oke, saya udah cicipin ke orang rumah. Orang rumah tuh salah satu tester kopi-kopi ala-ala suka-suka sih. Nah, apalagi ranting. Aduh, ranting mah komennya untuk kopi pahit pasti bilang nggak enak, asem, pahit, enak, asem, pahit. Ranting. Tapi orang rumah itu kan cewek, ya iyalah. Emaknya ranting cewek. Dia tuh alirannya aliran kopi tuku, aliran kopi kenangan, nah pokoknya kopi-kopi yang berbasis es dan berbasis susu. Dia tuh selalu itu minumnya. Kalau saya cicipin kopi pahit pasti nggak mau. Kalaupun mau ya yang ringan-ringan gitu masih ya komennya masih ya enak gitu. Tapi kalau suruh minum segelas mah nggak mau. Nah, buat dia yang terbiasa saya bikinkan kopi susu menggunakan banyak metode di rumah dan gramasi di rumah, dia bilang ini enak. Terus saya bilang gimana, milky banget gak? Enggak, enak kok. Enak sih, serius. Bagi saya ini ideal lah rasanya buat cewek-cewek biasanya. Buat peminum kopi pemula yang di kopi-kopi kekinian, segini ideal. Lebih dari ini jatuhnya milky dan terlalu susu banget. Ini ideal, kalian layak coba. Siapa tadi? Aduh, lupa namanya. Sorry ya Mas Bro, saya lupa namanya. Mas Bro. Ini enak, layak dicoba. Pahitnya masih ada di ujung lidah dan surroundingnya. Yang jelas susunya mesti ini ya. Saya selalu menyarankan menggunakan susu fresh milk atau menggunakan susu kalau mau full cream si Frisian Flag atau susu bendera yang full cream. Saya lebih suka susu fresh milk ini daripada susu Greenfield yang fresh milk, nggak enak. Susunya si Greenfield yang full cream juga saya nggak suka. Anyway, saya sudah mencoba segala jenis susu. Walaupun nggak semua saya videoin, saya udah mencoba segala jenis susu.
dan akhirnya saya jatuh cuman ke dua jenis kopi susu, satu dari Diamond Fresh Milk ini, satu lagi dari susu bendera untuk full creamnya. Harganya susu bendera juga mahal sih, 16.000, ini sekitar 18.000, 20.000, 26 dan seterusnya lah, tergantung beli di mana. Dan di Tokopedia lebih murah, sekitar 17.000 sampai 18.000. Tapi ya gitu, waktunya cepet kalau di Tokopedia, paling kayak 3 minggu udah kelar si expirednya. Nah, simple ya, yang buat yang punya Staresso SP2 kurang lebih sama sebenarnya mekanisme Staresso Mirage dan Staresso SP2 tuh mekanisme sama di pumping, cuman beda gramasi dan ini aja si volume air. Tekanan sama kok, sama-sama sampai 15 sampai 20 bar. Jadi harusnya ada di frekuensi yang sama ya kalau kalian bikin kopi menggunakan SP12. Ini racikan saya, resep saya menggunakan Staresso Mirage untuk di-apply ke Staresso SP200. Jadi 9 gram kopi, gilingannya di halus, gilingannya di fine, tapi jangan terlalu fine banget. Jadi kalau saya di gilingan 2 karena udah di set ulang. Lalu 9 gram ya si kopinya, susunya, deresnya susunya sepenuh ini. Ini total 250 nih si botol ini. Jadi susunya sekitar 220-an lah, 220 ml ya. Oke, berhasil. Semoga membantu buat teman di sana yang punya SP12 dan mencoba racikan saya. Sangat pas. Kalau misalkan kalian memang buat diminum sendiri dan nggak mau yang terlalu light banget, milky, kalian bisa di set saya tadi bilang 150 aja si susunya, lalu dikasih es batu. Ini saya menggunakan Fresh Milk Diamond. Saya taruh di kulkas dulu sekitar 20 menit, kulkas atas ya, di freezer. Jadi super dingin banget. Jadi ketika dituang ke sini, si kopi yang panas ini sedikit kalah. Jadi pahitnya tetap dingin nih, diminum tetap dingin, enak. Oke, semoga membantu. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Kalau mau ada apa lagi boleh, saya akan coba. Anyway, saya akan coba dan sekalian saya akan ngopi. Saya bikin dulu buat headnya ya. Yang jelas alat apapun yang paling utama adalah kopinya mesti enak. Kalian percuma kalau alatnya canggih-canggih kalau kopinya busuk juga. Saya bikin headnya dulu ya. Oke, sip. Nah, percuma kalian punya alat yang super canggih, kopinya tetap busuk, rasanya akan tetap busuk. Nggak akan alat yang keren itu menghasilkan rasa yang keren kalau kopinya nggak oke. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.